Beredar video Agus Buntung joget sambil mabuk, ternyata sering gadai motor untuk beli miras. Beredar di media sosial video Agus Buntung sedang mabuk sambil joget. Bahkan kini baru terungkap bahwa Agus Buntung berulang kali menggadai motor untuk beli minuman keras. Satu persatu fakta baru terungkap soal Agus Buntung, mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Setelah membantah melakukan pelecehan seksual, kini Agus Buntung harus menghadapi puluhan kesaksian dari wanita yang pernah ia ancam. Terlepas dari kasus pelecehan yang sedang dihadapi, kini muncul video Agus Buntung sedang mabuk. Meski tidak memiliki dua tangan, Agus Buntung ternyata tetap bisa minum sendiri. Dalam video tampak Agus Buntung memakai baju dan celana warna hitam. Dia duduk di lantai sedang mengarahkan gelas berisi minuman keras menggunakan kaki kirinya. Setelah selesai minum minuman keras, Agus Buntung lalu berdiri, tanpa bantuan orang lain. Ia kemudian berjoget mengikuti alunan musik. Teman disabilitas Agus Buntung, lalu Wisnu Pradipta mengungkap bahwa temannya itu sudah sering menggadai motor untuk membeli minuman alkohol. Di tim kami ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita ketahui Agus sering gadai motor untuk minum atau hal lain, kata Wisnu. Ia bercerita Agus Buntung memang memiliki kemampuan bicara yang cukup bagus. Bahkan awalnya Wisnu membayangkan bisa mengarahkan Agus Buntung menjadi motivator. Kalau masalah bicara pertama kali saya kenal Agus itu membuat saya ingin melihat dia menjadi motivator. Karena pekerjaan paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Bicaranya Agus ini sangat luar biasa. Percaya dirinya menjadi daya tarik tersendiri, kata Wisnu. Menurutnya Agus Buntung selalu memiliki argumentasi yang masuk akal. Cara membantah argumentasi kita dia lebih masuk akal kalau kita bicara langsung. Apa yang kita sampaikan argumentasinya lebih ngena. Bicara adik kita satu ini luar biasa, katanya. Hal ini sejurus seperti yang diutarakan Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat. Kata Syarif, Agus Buntung melakukan pelecehan seksual pada wanita yang datang sendiri ke Taman Udayana Mataram. Ia kemudian mendatangi lalu mengajak berbincang. Kadang Agus Buntung juga menjual kesedihan dengan membicarakan tentang kekurangan fisiknya. Setelah berhasil mengorek masa lalu atau rahasia, Agus pun mengancam wanita tersebut. Disitulah pelaku melancarkan aksinya sehingga korban terikat, katanya. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpa, Ratna Susianawati mengungkap sampai dengan saat ini sudah ada 10 wanita yang mengaku menjadi korban pelecehan Agus Buntung. Hasil klarifikasi menunjukkan 10 korban perempuan dewasa dan 3 anak menjadi sasaran pelaku, katanya. Terungkap tabiat asli Agus Buntung, ternyata bukan kali pertama buat ulah. Ternyata kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi bukanlah ulah pertama yang dibuat IWAS alias Agus Buntung, 21. Tak sepolos kelihatannya, kelakuan Agus Buntung ternyata sudah berkali-kali membuat orang resah. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik, PA, bernama Imaderia Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. Imaderia mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA dianggapnya, Agus tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar Imaderia. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah Imaderia meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPKA dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UKnya hanya 900 rupiah ribu per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, Imaderia pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik Imaderia itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya, Agus, selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh Imaderia. Lantaran hal tersebut,
I Maderia tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT. I Maderia juga ogah meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu, Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPKA sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada dinas sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT, Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, I Maderia sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka. Tak cuma dosen, pemilik homestay tempat Agus Buntung diduga meruda paksa korbannya juga baru-baru ini bersuara. Dikutip tribunnewsbogor.com dari postingan akun Instagram media viral Lombok, pemilik homestay di kawasan Selaparang, Kota Mataram bernama Sinta mengurai cerita mengejutkan soal perangai Agus. Ternyata Sinta kerap melihat Agus Buntung membawa wanita dalam 1 bulan terakhir. Bahkan kata Sinta, Agus selalu membawa wanita berbeda-beda setiap hari. Dia, Agus, setiap hari dengan orang yang berbeda bukan satu orang, besok datang lain, besok lain, kata Sinta. Lebih lanjut diungkap Sinta, dalam sehari Agus bisa membawa 2 hingga 3 wanita berbeda ke penginapan. Kesaksian Sinta itulah yang akhirnya memberatkan Agus Buntung terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial Ma. Bahkan kabar terbaru menyebut total wanita yang mengaku pernah dilecehkan oleh Agus adalah 13 orang. Jumlah yang menyampaikan ke kami, ditotalkan dengan yang di BAP itu ada 13 totalnya, wanita mengaku dilecehkan Agus. Jumlah anak yang mengaku dilecehkan Agus, yang sudah terkonfirmasi 2, bertemu dengan orang tua dan anaknya. Tapi ada satu informasi lagi yang disampaikan oleh masyarakat. Ada satu lagi, anak korban, kata Ketua Komisi Disabilitas Daerah, Joko Jumadi. Diungkap oleh Joko, di antara 13 terduga korban Agus Buntung, ada yang masih di bawah umur. Khusus untuk korban anak, Agus disinyalir punya modus berbeda. Sebagian besar sama, korban bercerita soal modus Agus Buntung. Cuma ada satu korban yang anak itu modusnya, pelaku itu menjadi pacar Agus Buntung. Kemudian terjadi pelecehan seksual untuk anak-anak, imbuh Joko Jumadi. Modus Agus Buntung ruda paksa mahasiswi, korban diminta sucikan diri. Modus Iwayan Agus Suartama, 21, atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung seorang penyandang disabilitas tanpa 2 tangan bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan 2 orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Jadi benar-benar, baru pertama kali, bertemu di Taman Udayana. Si korban sedang nongkrong-nongkrong mencari udara segar, tiba-tiba dihampiri si pelaku ini, tutur Ade, pada Tribun Lombok via telepon, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol, kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tapi kemudian ada satu momen, di mana si pelaku ini dengan sengaja mengarahkan korban agar melihat ke satu arah, ke arah utara dari tempat duduk korban.